Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan serta dilindungi dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas masih dalam fondasi dalam, khususnya tiang panjang, yang mana kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung daya dukung ujung. Sekarang kita akan menghitung daya dukung sisi, ya, untuk sebelum kita mendapatkan nilai Q ultimate-nya, di mana Q ultimate itu merupakan jumlah dari daya dukung ujung ditambah dengan daya dukung sisi. Nah, di sini sudah dilihat ini QP-nya itu sudah, kemudian kita hitung nilai QS-nya. Nah, masih dengan ada beberapa metode, tetapi ini tidak akan lebih banyak metodenya dari daya dukung ujung, ya, yang kita pelajari sekarang ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu pada tanah pasir, daya dukung sisi pada tanah pasir. QS itu sama dengan P dikali L dikali dengan QS, ya. Dimana kalau sebelumnya, kalau teman-teman lihat rumusnya itu QS sama dengan AS dikali dengan QS. Penjabaran AS di sini adalah ini dia, P dikali dengan L, di mana P itu adalah perimeter tiang. Perimeter atau keliling tiang. Sedangkan L di sini ini adalah panjang tiang. Nah, yang nilai QS ini yang akan kita cari. Kalau perimeter dan panjang tiang otomatis itu sudah bisa kita cari langsung, ya, tergantung pada tiang yang digunakan. Sedangkan nilai QS itu yang bakal kita cari. Nah, untuk yang pertama, metode pertama, nilai QS itu sama dengan K dikali Q aksen dikali tan delta. Kita akan menghitung satu per satu variabel ini. Yang pertama, terlebih dahulu, Q aksen. Nilai Q aksen ini akan meningkat sampai kedalaman kritis. Nah, selanjutnya itu konstan. Jadi ini didasarkan dari rumus-rumus empiris dan pengujian di lapangan juga, dan kondisi di lapangan. Nilai Q aksen itu akan meningkat sampai kedalaman kritis. Nah, atau disebut juga dengan L aksen. Di mana L aksen itu sama dengan 15 dikali D. D itu adalah diameter tiang. Nah, di sini merupakan kedalaman kritis. Nah, selanjutnya setelah 15D itu merupakan konstan. Nilainya akan menjadi konstan. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk kedalaman 0, ini 0 ya, ini sampai L aksen kritis, ini sampai L. 0 sampai L aksen gunakan rumus ini, ini belum saya ubah, ini QS, ini QS. K dikali Q aksen dikali tan delta. Sedangkan pada kedalaman L aksen sampai Z itu sama dengan ini, sama dengan nilai L aksen. Ini bakal konstan karena dia konstan. Nah, untuk beberapa buku, lambang dari nilai QS itu ada yang beberapa buku ada FS, ada juga F aja, ada dengan average. Itu sama sebenarnya. Saya menamakan nilai QS ini biar sama dengan nilai ujung QP. Jadi yang QP itu ujung, yang QS itu adalah sisi. Akan lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kita sudah mendapatkan nilai Q aksen. Kemudian nilai K. Nilai K di sini ada dua di sini. Ini yang pertama menurut jenis tiang, kemudian yang kedua menurut Manser and Hunter di sini. Kalau berdasarkan jenis tiang, ya,
Ini ada 3, ada bore or jet, kemudian low displacement driven, kemudian high displacement. Nah, sekarang nilai K0 untuk bore, ini biasanya bore ini cast in place ya sifatnya. K0 itu sama dengan 1 dikurang sin P ya. Sin soil friction atau sudut geser, 1 dikurang sin nilai sudut geser. Jikalau low displacement, ini K0-nya itu sama dengan 1 dikurang sin sudut geser sampai dengan 1,4 K0. K0 ini ya, K0 itu. Nah, di mana atau sama dengan 1,4 dikali 1 kurang sin sudut geser. Nah, sedangkan untuk high, untuk displacement yang besar, itu 1 kurang sin sudut geser sampai dengan 1,8, di mana atau 1,8 dikali 1 kurang sin sudut geser. Nah, ini yang digunakan untuk untuk berdasarkan jenis tiang, nilai K ini. Sedangkan Menser and Hunter ini, dia menyatakan nilai K itu berdasarkan jenis tiangnya. Misalnya, ini H-pile. Jadi kalau misalnya tiangnya berbentuk H-pile itu, K-nya itu langsung didapat 1,65. Kemudian steel pipe piles. Jadi kalau baja itu 1,26. Kemudian precast concrete piles, kalau precast beton itu K-nya itu sama dengan 1,60. Ini akan lebih simpel menurut Menser and Hunter berdasarkan materialnya. Ini material, ini H-pile, yang ini steel baja, precast concrete beton. Nah, delta itu ini sama dengan soil friction. Jadi sudut gesernya ya, sudut geser antara si tiang dengan si tanah ya, antara tiang dan tanah. Jadi itu berkisar nilainya antara 0,5 sudut geser sampai 0,8 dikali sudut geser. Nah, itu untuk nilai deltanya. Nah, itu untuk rumusan yang pertama. Nah, sedangkan rumusan yang kedua itu berdasarkan nilai uji lapangan, yaitu NSPT. Ya, NSPT yang tadi berdasarkan hasil dari jikalau ada uji labornya. Nah, kalau kita misalnya langsung ada uji lapangan atau di sini NSPT, menurut Meyerhof, ini rumus umumnya sama, P dikali L dikali dengan QS, di mana nilai QS menurut Meyerhof di sini, jikalau tiang pancang dengan high displacement, itu QS-nya itu sama dengan 0,02 dikali PA dikali N SPT. Ini nilai N rata-rata. Ya, yang PA di sini adalah tekanan atmosfer, itu mutlak nilainya sama dengan 100 kN per meter kubik. Kuadrat. Nah, sedangkan low displacement di sini, ini sama dengan 0,01 PA dikali N rata-rata. Atau ada juga rumusnya dipersingkat, ini menjadi 2N ya. 2N. Sedangkan di sini menjadi N. Itulah nilai QS-nya. Ini menurut Meyerhof. Menurut Briot ini sama dengan P dikali L dikali 22,4 dikali N SPT rata-rata pangkat 0,29. Ya, jadi agak lebih banyak faktor koreksinya menurut Briot nih. Oke. Kita lihat saja ini contoh soal di sini. Consider a diameter concrete pile. Ini diameternya 0,4 meter in cross section in sand. Jadi tertanam di kedalaman di tanah pasir. The pile is 14 meter panjangnya. Panjangnya itu adalah 14 meter. Nah, ini merupakan nilai uji lapangannya, yaitu SPT-nya. Hitung yang
Langsung saja kita cari di sini. Nah, di sini. Tapi ada dibilang low atau high displacement ya? Oke, nah di sini kita lihat. Ini menurut Meyerhof terlebih dahulu ya. Average of N60. Ini sampai kedalaman 14 meter. Nilai panjang tiangnya ya. Nih, panjang tiangnya sampai 14 meter. Nah, nilai QS di sini sama dengan P dikali L dikali dengan QS. Hitung dulu nilai average of SPT-nya. Berarti 8 ditambah 10 tambah 9 tambah 12 tambah 14 tambah 19 tambah 24 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 7. Ini sama dengan 13,7. Atau saya buatkan aja menjadi 14 ya. Itu nilai N60-nya. Misalnya, saya asumsikan saja. Kita hapus dulu. Di asumsi high displacement. Jadi sama dengan jika high displacement berarti nilai QS-nya sama dengan 2 dikali N rata-rata. Maka 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka nilai QS di sini sama dengan P. Jadi P itu keliling tiang ya, keliling tiang. Karena dia diameter berarti keliling tiang. Keliling lingkaran itu sama dengan Pi dikali D ya, diameter 0,4 dikali dengan 14 dikali dengan QS-nya sama dengan 28. Maka didapatkan 490. Saya bulatkan aja ini. 493 kN. Ini adalah daya dukung sisi menurut Meyerhof. Ya. Jikalau menurut yang kedua ini menurut nilai QS ini sama dengan rumusnya tadi adalah perimeter ini Pi dikali 0,4 dikali 14 tetap nilai QS-nya sama dengan 22,2 22,4 dikali N pangkat 0,29. Ini tinggal kita kalikan saja didapatkan daya dukung sisinya. Oke, itu dia menurut dua metode ini. Ya, ini menurut daya dukung sisi pada tanah pasir. Nah, sedangkan untuk tanah lempung, kita masuk tanah lempung. Di sini ada 3 metode. Ada metode lambda, metode alfa, dan metode beta. Nah, ini kita lihat dulu yang pertama metode lambda. Metode lambda terlebih dahulu.
Vergia ini and Vogt pada tahun 1972 mengungkapkan bahwa nilai QS itu sama dengan lambda dikali sigma atau tegangan efektif ini dikali dengan 2 kali CU. CU itu adalah kohesi Andrein. Nah, di sini nilai lambda yang ada di sini. Nilai lambda ini berdasarkan panjang tiang, nilai L, panjang tiang. Nah, teman-teman bisa melihat nilai lambda ini berapa nilai panjang, kemudian kita lihat nilai lambda. Nah, jikalau berada di antara angka-angka ini bisa diinterpolasi saja, ya. Itu untuk nilai lambda-nya. Nah, untuk nilai, di sini untuk mencari tegangan efektif itu sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 per L dan seterusnya per L. Dari mana datang nilai A1, A2, dan A3? Ini ada kaitannya dengan tekanan tanah lateral juga ya, yang kita pelajari sebelum ini. Lihat saja pada video saya mengenai tekanan tanah lateral di sini. Ini bakal kita hitung lagi di sini. Hitung lagi, maka didapatkan ini tegangan horizontal, ini tegangan efektif. Maka didapatkan area 1/2 dari tegangan horizontal dikali dengan tegangan vertikalnya. Nah, itu dia. Ini untuk tegangan efektif. Jadi ini rata-rata. Nah, kemudian nilai CU-nya, CU di sini. Jadi ini karena lapisan tanahnya merupakan heterogen, bukan homogen, maka kita cari satu per satu. Maka untuk nilai CU di sini, CU1 dikali L1 ditambah CU2 dikali L2 dan seterusnya per dengan jumlah L, jumlah kedalaman, ya. Maka didapatlah nilai CU. Maka tinggal dikalikan untuk menghitung nilai QS-nya, dikalikan nilai perimeter, dikali dengan panjang tiang. Maka didapatlah nilai QS-nya, daya dukung sisinya menurut metode lambda. Ya, ini. Nah, kemudian yang kedua, menurut metode alfa. Ya, jadi ada nilai, tadi nilai lambda, sekarang nilai alfa. Nilai alfa di sini ini merupakan GS-nya itu adalah alfa dikali CU. Alfa itu apa? Ini menurut Terzaghi, Peck and Mesri. Ini sudah dibuatkannya tabel. Nilai alfa itu tergantung nilai CU per PA, ya. CU itu adalah nilai kohesinya, nilai kohesi yang kita dapat dari uji laboratorium. Kemudian per PA, PA itu mutlak tekanan atmosfer, itu sama dengan 100 kN per meter kuadrat. Jadi tinggal dibagi, didapatkan nilai ini. Dapatkan nilai CU, didapatkan nilai alfanya. Jadi dibagi dulu nilai CU per PA, misal CU-nya sama dengan 20 per 100, ini sama dengan 0,2, maka nilai alfanya sama dengan 0,92. Itulah nilai alfa. Nah, tinggal kita kalikan saja di sini. Alfa sama dengan CU dikali P dikali L. Ini akan lebih mudah daripada metode lambda, ya. Nah, sedangkan menurut Sladen ini menurut Terzaghi, Peck and Mesri, yang pertama dia sudah adakan tabel di sini. Menurut Sladen, ini nilai alfa ini C sama dengan tegangan efektif per CU pangkat 0,45, di mana yang ini sigma ini merupakan tegangan efektif rata-rata sama dengan yang metode lambda tadi mencarinya. Sedangkan yang C ini sama dengan 0,4 sampai 0,5 ini untuk bore pile. Ya, sedangkan lebih dari 0,5 ini untuk driven piles. Jadi ini yang panjang ya. Yang driven piles ini. Yang panjang ini yang kita gunakan. Nih. Nah, itu dia menurut Sladen. Oke, nah ini adalah metode alfa. Kemudian selanjutnya metode beta.
Nah, metode beta di sini, ini QS-nya itu adalah beta dikali tegangan efektif, rata-rata tetap. Jadi, kalau nilai QS-nya sama dengan beta dikali tegangan efektif, dikali, jangan lupa dikalikan P, juga dikalikan dengan panjang tiang. Ya, tegangan efektif ini sudah tahu cara mencarinya kan, tegangan efektif. Kemudian nilai beta itu sama dengan K tan PR. Jadi ini sudut gesernya pada drain of remolded clay, pada yang lempung remolded. Ya, sudut geser drain lempung remolded. Nah, nilai K di sini, K untuk mencari nilai beta, K itu adalah 1 dikurang sin sudut geser ini untuk normally consolidated. Sedangkan yang untuk over consolidated, ini sin sudut geser di akar dari OCR, over consolidated ratio. Nah, itu dia untuk metode beta ya. Nah, itu untuk pembahasan daya dukung sisi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham, itu bisa langsung saja chat di WA group saja ya. Chat saja. Nah, jikalau ada yang belum paham mengenai daya dukung sisi. Nah, setelah kita dapat daya dukung sisi dan daya dukung ujung, barulah kita bisa menghitung daya dukung ultimate si tiang. Ingat, yang kita hitung ini adalah pada satu tiang saja ya, untuk sisi dan ujungnya untuk pada satu tiang. Jadi kita belum masuk ke grup tiangnya. Nah, insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke grup tiang ya. Oke, mohon maaf untuk banyak kesalahan dan kekeliruan dari saya. Nah, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.